Indonesia akan menjadi negara superpower baru di dunia. Hai semuanya, negara kita saat ini tengah menjadi perhatian dunia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena dunia melihat Indonesia sebagai negara superpower baru dari kawasan Asia Tenggara yang akan tumbuh pesat di tahun-tahun mendatang. Dengan luas wilayah, sumber daya alam, serta sumber daya manusia, negara kita diyakini akan menjadi negara superpower dunia yang baru. Dengan pendapatan gross domestic bruto atau PDB mencapai 10.500 triliun dolar di tahun 2050. Tapi sebenarnya bagaimana sih negara kita bisa dibilang menjadi negara superpower? Siapa yang menentukan negara tersebut masuk dalam kategori negara superpower atau tidak? Dan apa sih yang menjadi tolak ukur untuk menjadi negara superpower? Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu definisi dari negara superpower. Negara superpower merupakan sebuah negara yang memiliki pengaruh dominan terhadap negara-negara lain, baik dari perekonomian, sumber daya alam, industri, dan juga teknologi. Artinya, untuk menjadi negara superpower, negara kita setidaknya sudah harus memiliki faktor-faktor tadi. Kalau kita ukur dengan faktor-faktor tadi, kira-kira negara kita sudah masuk kategori negara superpower atau belum ya? Untuk menjadi negara superpower, negara kita setidaknya harus memiliki ekonomi yang stabil. Kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini, negara kita telah membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara kita stabil dan juga terus bertumbuh. Tentu faktor yang membuat negara kita memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil antara lain menumbuhkan sektor ekonomi baru dan memperkuat sektor ekonomi yang sudah ada, peningkatan investasi dan juga meningkatnya daya beli masyarakat. Dengan memperluas serta memperkuat di sektor-sektor ekonomi, membuat pertumbuhan ekonomi negara kita tidak terlalu bergantung pada satu sektor saja, seperti sektor pertanian atau sektor migas. Selain memperkuat sektor ekonomi yang sudah ada, negara kita saat ini tengah memperbaiki reformasi ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing dalam pertumbuhan ekonomi negara kita. Beberapa upaya yang dilakukan dalam reformasi ekonomi antara lain mengurangi regulasi yang menghambat investasi dan bisnis, membuka akses pasar dan mengurangi hambatan perdagangan, serta melakukan investasi pada infrastruktur dan sumber daya manusia. Reformasi ekonomi juga dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah seperti inflasi yang tinggi, defisit anggaran, dan ketimpangan ekonomi yang luas, sehingga membuat perekonomian negara kita lebih transparan dan mudah diprediksi oleh investor, sehingga membuat lebih banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di negara kita. Peningkatan investasi juga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi negara kita. Dalam beberapa tahun terakhir ini, negara kita memperoleh investasi yang cukup besar dari dalam maupun luar negeri, seperti dalam sektor infrastruktur, manufaktur, dan juga teknologi. Hal ini membantu memacu pertumbuhan ekonomi negara kita. Selain itu, negara kita juga memiliki cadangan sumber daya alam yang begitu melimpah. Salah satu sumber daya alam yang dimiliki negara kita adalah sumber daya tambang. Cadangan sumber daya tambang negara kita cukup besar dan beragam, seperti emas, tembaga, nikel, batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara atau Minerba, Kementerian ESDM tahun 2019, cadangan tambang negara kita yang sudah tereksplorasi saat ini cukup melimpah. Di antaranya 3,3 miliar ton bauksit, 12,07 miliar ton biji besi, 14,4 miliar ton emas, 9,31 miliar ton nikel, 12,46 miliar ton tembaga, dan 6,44 miliar ton perak. Dengan cadangan sumber daya alam yang begitu besar, maka negara kita dapat memperkuat posisinya sebagai salah satu negara dengan cadangan sumber daya tambang terbesar dunia. Ini akan membantu negara kita untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dalam sektor sumber daya alam. Faktor yang ketiga, pembangunan infrastruktur dan industri yang berkembang pesat. Negara kita adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara dan merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara kita, pembangunan infrastruktur dan juga industri yang berkembang pesat. Saat ini, pembangunan infrastruktur di negara kita berfokus pada peningkatan jaringan transportasi, seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan kereta api. Selain itu, pemerintah kita juga sedang berupaya untuk meningkatkan akses internet dan juga teknologi melalui program pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Ini akan membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis, serta mempermudah akses bagi masyarakat terhadap informasi dan juga teknologi terbaru.
Sektor industri di negara kita juga sedang berkembang pesat, terutama dalam sektor manufaktur, pertambangan, dan juga pariwisata. Dengan pembangunan infrastruktur dan industri yang berkembang pesat, ini akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi negara kita. Selain itu juga, hal tersebut akan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih luas. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Nasional atau BPS, negara kita memiliki lebih dari 270 juta jiwa yang menjadikan negara kita memiliki jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara dan diprediksi lebih dari 300 juta jiwa pada tahun 2050 yang akan didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z, di mana kedua generasi ini memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Dengan memiliki populasi yang besar dan terus bertambah, ini menjadikan negara kita sebagai pangsa pasar yang menarik bagi perusahaan dan bisnis, terutama dengan pertumbuhan daya beli masyarakat yang signifikan. Selain itu, negara kita juga memiliki kemajuan dalam bidang teknologi. Negara kita saat ini menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang pesat dan memiliki potensi yang besar dalam bidang teknologi. Dalam beberapa tahun terakhir, negara kita dilihat memiliki kemajuan yang signifikan dalam bidang teknologi, menjadikan negara kita sebagai salah satu tempat yang menarik bagi perusahaan dan bisnis teknologi. Pengguna internet di negara kita terus mengalami pertumbuhan, dan pada tahun 2021, negara kita menempati urutan ketiga pengguna internet terbanyak di Asia Tenggara, yang mencapai 212,35 juta user. Kemajuan dalam bidang teknologi ini juga didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berbakat. Negara kita memiliki generasi muda yang berdedikasi dan berbakat dalam bidang teknologi. Ini akan membantu memperkuat ekosistem teknologi di negara kita. Dan sudah pasti membantu meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap teknologi terbaru dan memperkuat posisi negara kita sebagai salah satu tempat yang menarik bagi pebisnis teknologi. Dengan memiliki kemajuan ekonomi, infrastruktur, sumber daya alam, teknologi, serta memiliki masyarakat yang besar, ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara kita dan memperkuat posisi negara kita sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Maka dari itu, dunia melihat negara kita sebagai negara the next superpower. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa kita, tetapi bukan tidak mungkin negara kita akan menjadi sebuah negara yang memiliki pengaruh dominan bagi negara-negara lain. Tapi saat ini negara kita belum bisa dikatakan sebagai negara superpower jika kita lihat dari faktor-faktor yang sudah kita bahas tadi. Karena negara kita belum begitu memberikan pengaruh dominan terhadap negara-negara lain. Oke deh, segitu aja video kali ini. Semoga bisa jadi hiburan sekaligus edukasi buat kamu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.